Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I am Shiva. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang present progressive tense. Nah, di channel YouTube saya sudah membahas beberapa video tentang basic grammar for beginners atau grammar khususnya bahasa Inggris untuk pemula. Okay, without any further ado, let's learn English. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, di dalam bahasa Inggris ada beberapa jenis tenses. Yang sudah saya bahas adalah simple present tense, dan untuk video kali ini saya akan membahas tentang present progressive tense. Apa sih present progressive tense itu? Nah, present progressive tense atau present continuous tense juga biasa orang sebut, yaitu bentuk sedang berlangsung. Digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang sedang terjadi saat ini, sekarang juga, now. Oke. Contohnya adalah I am sitting in class right now. Saya sedang duduk di dalam kelas sekarang. Nah, yang kedua, Rita is sitting in class right now. Rita sedang duduk di dalam kelas sekarang. Selanjutnya yang ketiga adalah you are sitting in class right now. Kamu sedang duduk di dalam kelas sekarang. Nah, untuk membuat present progressive tense, kita memerlukan to be dan menambahkan ing di akhir kata verbnya. Nah, jadi kan ini kata dasarnya adalah sit. Nah, untuk membuatnya menjadi present progressive, kita harus menambahkan to be-nya. Kalau di sini I itu to be-nya adalah am, lalu untuk kata kerjanya kita tambahkan ing di belakangnya, menjadi I am sitting. Seperti itu. Nah, ya, seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya yang saya bahas tentang to be, jadi am, is, are itu adalah helping verbs, yang mana di dalam bahasa Inggris itu to be digunakan oleh masing-masing subjek ya. Jadi di sini I to be-nya adalah am, Rita atau she, he, it itu to be-nya adalah is, dan you, we, they itu to be-nya adalah are. Nah, sedangkan untuk sitting di sini adalah main verb-nya atau kata kerja utama. Ya, jadi to be itu adalah kata kerja bantu dan kata kerja utamanya adalah sitting. Oke. Present progressive ini kan sesuatu yang sedang berlangsung ya. Jadi contohnya lagi adalah di sini I am talking right now. Saya sedang berbicara sekarang. Dan you are watching my video right now. Kamu sedang menonton video saya sekarang. Seperti itu. Nah, langsung saja kita masuk ke latihan soal ya. Di sini ada perintah make the sentences based on the pictures. Buatlah kalimat-kalimat berdasarkan gambar-gambar ini. Use present progressive tense. Ya, gunakan present progressive tense. Nah, yang pertama ini adalah drink a cup of tea. Meminum secangkir teh. Yang ini fotonya ya. Lalu untuk di soalnya kita akan langsung saja masuk he bla 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 a cup of tea. Nah, perlu diingat seperti yang tadi, kita menambahkan to be, yaitu to be dari he adalah is, dan untuk verb atau kata kerjanya kita tambahkan ing di belakangnya menjadi drinking. He is drinking a cup of tea. Oke, selanjutnya she bla 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 the piano. Ini gambarnya. Lalu kata kerjanya adalah play. Nah, karena she ini juga to be-nya is, maka jawabannya adalah she is playing the piano. Dia sedang memainkan piano. Selanjutnya, foto yang ketiga yaitu I bla 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 a car. Jadi, saya bla 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 a car, drive a car. Jadi, saya sedang mengemudi. Bahasa Inggrisnya adalah I am driving a car, karena am di sini adalah to be untuk saya. Nah, selanjutnya
My father and brother. My father and brother, blah blah blah, a newspaper. Jadi di sini adalah kata kerjanya atau verbnya. Dan karena ini lebih dari dan karena ini lebih dari satu orang, ya, ada dua orang di sini, ayahku dan adikku, maka to be yang digunakan adalah ya, are, dan kata kerjanya ditambahkan ing di belakangnya menjadi my father and brother are reading a newspaper. Ayahku dan saudara laki-lakiku sedang membaca koran. Oke, gampang sekali bukan? Selanjutnya. Nah, soal selanjutnya yaitu yang pertama ada sleep, yang kedua ada sing, yang ketiga ada paint, yang keempat ada talk. Oke, langsung saja kita lihat gambarnya. Di sini ada kucing ya, atau cats. My cats, mereka sedang tidur. Maka kita membuatnya menjadi my cats are sleeping karena lebih dari satu. Selanjutnya, sing, you. Jadi karena subjeknya di sini adalah you, maka to be yang digunakan adalah are. You are, and then kata kerjanya sing ditambahkan ing menjadi you are singing. Oke, selanjutnya my friend bla 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 a picture. Yang ini ya gambarnya, lalu kata kerjanya adalah paint. Nah, karena ini my friend, teman saya, itu bisa merujuk kepada dia. Nah, dia itu adalah she atau he, tergantung dengan jenis kelaminnya. She menggunakan to be is. Jadi di sini kita menggunakan to be-nya adalah is. My friend is painting a picture. Ya, my friend is painting a picture yang artinya teman saya sedang melukis sebuah gambar. Oke, nah selanjutnya nomor 4. He bla 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 on the phone. Ya, di sini ada gambarnya. Lalu lalu verbnya adalah talk. Maka seperti sebelumnya, he is talking on the phone. Dia sedang berbicara di telepon. Oke. Good job. Nah, sekarang kita masuk ke spelling of ing. Walaupun di dalam present progressive tense ini kita hanya perlu menambahkan to be dan menambahkan ing di akhir dari kata kerjanya, namun ada beberapa perbedaan untuk cara mengejanya. Nah, ini supaya kita tahu saja ya. Jadi, di sini ada rule number 1, a consonant atau konsonan, huruf konsonan, yang mana huruf konsonan itu adalah yang ini. Untuk gampangnya kita ingat saja huruf vokal itu a, i, u, e, o. Nah, huruf konsonan itu adalah huruf selain a, i, u, e, o. Oke, jadi end of verb atau akhir dari kata kerja yang ditambahkan bentuk kata ing. Nah, di sini yang rule number 1-nya itu adalah konsonan lalu diakhiri dengan i. Jadi ada konsonan lalu ada huruf i. Nah, itu cara kita membentuk verb ing-nya adalah kita menghilangkan huruf e atau drop di i and add ing. Contohnya adalah seperti ini. Nah, smile. Smile ini kan diakhiri oleh l sebagai konsonan dan i sebagai syaratnya di sini. Lalu jika kita ingin menambahkan ing-nya, maka kita menghapuskan huruf e atau huruf i itu lalu menambahkan ing. Jadi smiling. Sama juga seperti write, menjadi writing. Oke, yang kedua, one vowel plus one consonant. Jadi ada satu vowel dan satu konsonan. Itu syaratnya adalah double the consonant and add ing. Jadi konsonannya itu digandakan, lalu baru kita tambahkan huruf ing-nya. Nah, jadi seperti ini. Sit. Sit itu kan vowelnya cuma ada satu ya, yaitu huruf i. Dan T itu sebagai konsonannya. Lalu, jika ingin menambahkan ing, kita harus menggandakan huruf T menjadi dua seperti ini ya, menjadi sitting. Begitu juga dengan run yang dirubah menjadi running. Jadi, N-nya itu double. Oke. Nah, selanjutnya, two vowels and one consonant.
Jadi ada 2 vowel atau huruf vokal lalu 1 konsonan di akhirnya. Nah, untuk mengubahnya menjadi present progressive itu kita menambahkan ing tanpa perlu menggandakan konsonannya. Do not double the consonant. Jadi kalau misalnya ada huruf vokalnya 2 seperti ini, seperti E and A, to read, walaupun dia dibacanya seperti read saja, tapi kalau vowelnya ada 2 seperti ini, maka tidak perlu digandakan huruf D-nya menjadi reading. Jadi read menjadi reading, dan rain menjadi raining. Oke, yang terakhir nomor 4, 2 consonants itu tambahkan ing and do not double the consonant. Jadi kata kerja yang berakhiran 2 konsonan seperti stand ini, itu kan ada N dan D sebagai konsonannya, itu kita tidak perlu menggandakan huruf akhirnya. Jadi langsung saja kita tempelkan huruf ing atau ing-nya ya. Nah, di sini ada exception, ada pengecualian terhadap rule number 2 atau syarat nomor 2 ini. Do not double w, x, y. Jadi do not double w, x, and y. Seperti contohnya ini, snow menjadi snowing tanpa perlu digandakan huruf w-nya. Walaupun huruf vowel dan huruf konsonannya itu di akhir hanya 1 seperti ini. Ya, ini pengecualian untuk rule nomor 2. Nah, oke, ini gampang saja cara mengingatnya ya. Tidak perlu diambil pusing. Oke. Selanjutnya kita akan latihan mengenai spelling tadi ya, pengejaan kata kerja, dan ditambahkan ing. Oke. Nah, di sini ada directions. Write the ing forms for the following words. Ya, jadi buatlah bentuk ing-nya dari kata-kata berikut ini. Oke, take. Yang pertama take ini seperti rule number 1 ya. Jadi jika kita ubah, kita hilangkan huruf A atau I. Nah, menjadi taking. Lalu come juga seperti itu menjadi ya, coming. Dream juga menjadi dreaming. Bite, ya, biting. And then hit. Ya, di sini karena huruf vokalnya hanya 1, yaitu I, and then T sebagai huruf konsonan 1, maka kita harus double the consonant menjadi hitting. Seperti itu. Lalu join, ya, join, joining. Hurt, hurting. Plan. Nah, sama seperti hit, di sini huruf vokalnya hanya 1 nih. Dan huruf akhirnya juga cuma 1, huruf konsonannya menjadi planning. Kita gandakan huruf N-nya. Lalu dine, ya, dining. Snow, snowing. Study, studying. Warn, warning. Okay, excellent. Next. Nah, present progressive negative. Jadi, seperti sebelum-sebelumnya, di dalam kalimat itu ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, untuk membuat suatu present progressive itu negatif, kita hanya perlu menambahkan not di antara to be dan juga verb ing-nya. Mudah sekali bukan? Nah, bisa juga disingkat seperti ini. Misalnya, I am not menjadi I'm not, is not menjadi isn't, dan are not menjadi aren't. Lalu kita tambahkan verb ing setelahnya. Untuk maknanya, present progressive negatif ini adalah sesuatu yang tidak sedang dilakukan. Jika yang positif itu kan yang sedang dilakukan, yang sedang berlangsung. Sedangkan untuk negatif itu adalah kebalikannya, yaitu yang sedang tidak dilakukan. Oke, langsung saja. Contohnya, I am not sleeping, I am awake. Saya tidak sedang tidur, saya sedang terjaga. Ben isn't listening. Di sini ada Ben. Nah, Ben tidak mendengarkan. He is daydreaming. Atau dia sedang melamun. Nah, selanjutnya nomor 3.
Mr. and Mrs. Brown aren't watching TV, they're reading. Tuan dan Nyonya Brown tidak sedang menonton TV, mereka membaca. Nah, seperti itu ya kalau negatif. Oke. Nah, langsung saja kita ke latihannya. Nah, di sini ada instruksi. Use the present progressive to make 2 sentences about each situation. One negative and one affirmative or positive. Oke, jadi gunakan present progressive untuk membuat 2 kalimat tentang situasi, masing-masing situasi. Satunya negatif dan satunya afirmatif. Oke, jadi 2 ya. Nah, yang contoh soal pertama, Nancy, standing up or sitting down. Kita bisa lihat di sini ya, picture-nya atau gambarnya. Nah, jadi untuk membuat kalimat negatif dan positifnya jadi seperti ini. Nancy isn't standing up, she is sitting down. Jadi, Nancy tidak sedang berdiri, dia sedang duduk. Oke, mari kita mulai latihannya. Di sini ada situasinya, Otto, watching news or talking on the phone, menonton berita atau berbicara di telepon. Nah, di sini bisa kita lihat ya bahwa Otto itu sedang apa dia? Ya, dia sedang menelepon dan tidak menonton berita. Maka, untuk jawabannya, Otto isn't. Nah, isn't itu kan artinya is not ya, itu negatif. Berarti apa yang sedang tidak dia lakukan? Ya, watching the news. Jadi, Otto isn't watching the news. He is talking on the phone. Yap. Selanjutnya nomor 2. The birds flying or sitting on the telephone wire. Oke, flying itu terbang, duduk di telepon wire atau duduk di kabel telepon. Nah, bisa kita lihat ya di sini mereka sedang tidak terbang. Maka the birds are not flying. Ya, di sini karena birds di sini ada banyak ya. Jadi kita menggunakan to be are. Dan yang sedang tidak dilakukannya adalah terbang. And they are sitting on a telephone wire. Ya, mereka sedang duduk di kabel telepon. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada present progressive questions. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang positive present progressive, lalu negatifnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pertanyaan atau questions. Nah, bagaimana cara kita membuat pertanyaan menggunakan present progressive? Jadi seperti ini ya. Caranya adalah dengan menuliskan be terlebih dahulu, lalu subject, lalu verb ing. Nah, di sini seperti contohnya adalah is Mary sleeping? Apakah Mary sedang tertidur? Jawabannya bisa yes, she is, atau she's sleeping, ini long answer, dan ini short answer, atau no, she's not sleeping, atau no, she isn't sleeping. Nah, jadi untuk yang be, lalu subject, lalu verb ing ini, itu adalah yes or no question. Nah, kalian pasti sudah familiar ya dengan yes or no question jika kalian sudah menonton video saya sebelumnya. Nah, yes or no question ini tentu saja jawabannya ada 2 antara yes atau no. Iya atau tidak. Seperti itu. Lalu yang untuk Lalu untuk contoh selanjutnya, are you watching it? Oke. Jadi, are you watching TV? Apakah kamu sedang menonton televisi? Yes, I am. I'm watching TV. Or no, I'm not. I'm not watching TV. Seperti itu. Jadi be, subject, dan verb ing. Oke. Langsung saja ya kita latihan lagi. Langsung saja kita coba untuk membuatnya. Nah, jadi di sini ada make questions, membuat pertanyaan. Buatlah pertanyaan-pertanyaan. Nah, nomor 1 sudah saya berikan contoh. Is the teacher helping students? Yes, she is. Jadi,
kita membuat pertanyaan berdasarkan pernyataan yang ada di dalam kurung ini ya. The teacher is helping students. Jadi, yang kita letakkan terlebih dahulu adalah is, lalu subjeknya the teacher, lalu helping ini adalah verb ing-nya dan ditambahkan juga objeknya, students. Oke, nah yang kedua, apakah kalian bisa menjawabnya? Silahkan. Ya, benar sekali. Is terlebih dahulu, John, barulah kita tuliskan riding a bicycle. Jadi, is John riding a bicycle? Apakah John sedang mengendarai sepeda? Yes, he is. Nah, selanjutnya, I'm not sleeping. Jadi, I ini adalah aku, berarti aku ini ditanya oleh orang lain. Yang mana orang lain ini bertanya tentang apakah kamu tidur? Nah, jadi untuk membuat pertanyaannya menggunakan you kan? Menggunakan you, maka to be-nya adalah are, lalu baru subjeknya adalah you, lalu baru kita letakkan verb ing-nya. Jadi seperti ini. Are you sleeping? No, I am not. Oke, selanjutnya nomor 4. The students aren't watching TV. Oke. Nah, ini jawabannya tidak ya. Namun kita membuat soalnya tetap yang positifnya. Are the students watching TV? Nah, are the students watching TV? Apakah murid-murid sedang menonton televisi? Jawabannya adalah tidak. Selanjutnya, nomor terakhir, bla 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 outside. It isn't raining outside. Nah, jadi di sini to be-nya adalah is, lalu subjeknya it, dan ya, verb ing-nya adalah raining. Maka kita tuliskan jadi is it raining outside? Apakah di luar hujan? No, it isn't. Tidak hujan. Oke. Nah, baiklah, selanjutnya present progressive questions lagi. Nah, jika tadi kita membahas tentang yes or no question, di sini kita akan membahas tentang question yang jawabannya itu bukan yes or no ya. Jadi, question word di sini seperti where, what, and why. Nah, jadi cara membuatnya adalah question word seperti where, what, and why, lalu to be, subject, lalu verb ing. Sebenarnya kalau untuk pertanyaan seperti ini, kita hanya perlu menambahkan pertanyaannya di depan, lalu bentuknya sama saja seperti yes or no question, to be, subject, dan verb ing. Oke, langsung saja contohnya di sini. Where is Mary sleeping? Jawabannya in bed. Karena dia menanyakan di mana Mary tidur, di kasur. She is sleeping in bed. Nah, ini ada long answer dan short answer-nya. Dalam short answer, kita hanya memberikan informasi yang diminta, sedangkan untuk long answer, kita bisa mengulangi pernyataannya. Seperti she is sleeping in bed. She's sleeping in bed. Oke. What is Ted watching? Apa yang sedang Ted tonton? A movie atau sebuah movie. Ted is watching a movie. Nah, selanjutnya, why are you watching TV? Because I like this program. Nah, jika pertanyaannya adalah why, maka jawabannya because. Karena jika seseorang menanyakan kenapa, kalian jawabnya dengan menggunakan karena. Nah, because I like this program, I'm watching TV because I like this program. Saya menonton televisi karena saya suka program ini. Oke. Selanjutnya adalah question exercise lagi. Langsung saja kita latih kemampuan kita dalam membuat pertanyaan yang sudah tadi dibahas, yaitu where, why, and what. Jadi create questions with where, why, and what. Oke, nomor 1. What are you reading? My grammar book. I'm reading my grammar book. Oke. Selanjutnya nomor 2.
I'm smiling because I'm happy. Nah, seperti biasa ya, jadi kalau because itu tentulah pertanyaannya adalah why. Nah, jadi untuk menanyakannya di sini kita menggunakan why. Lalu ini kan I. Jadi A ini bertanya tentang si B. Jadi dia akan bertanya seperti ini. Why are you smiling? Kenapa kamu tersenyum? Because I'm happy. Karena saya senang. Oke, selanjutnya. Roberto is wearing jeans and a sweatshirt today. Nah, jadi jika yang jawabannya adalah sesuatu, maka pertanyaannya tentulah menanyakan tentang apa. What? Oke, nah kalau Roberto ini kan dia ya, maka kita menambahkan subjeknya is. Jadi pertanyaannya yang kita buat adalah what is subject Roberto lalu verb ing wearing. Jadi what is Roberto wearing? Oke, bisa juga ditambahkan today karena di sini ada today-nya ya. What is Roberto wearing today? Jeans and a sweatshirt. Selanjutnya, Sam is sitting in the back of the room. Nah, in the back of the room itu kan menunjukkan tempat ya, di belakang ruangan. Nah, maka pertanyaannya itu pastilah di mana? Di belakang ruangan. Jadi, pertanyaannya di sini kita gunakan where. Benar sekali. Where, lalu to be is, lalu subject Sam, lalu verb ing sitting. Good job. Where is Sam sitting? In the back of the room. Oke, selanjutnya nomor 5. Jawabannya in an apartment. I'm living in an apartment. Oke, ini di mana juga ya? Berarti where. Seperti biasa, jika jawabannya I, pastilah pertanyaannya itu you ya. Jadi, where are you living? Where are you living? In an apartment. Oke. Nah, segitu saja. Untuk di video kali ini, itu saja yang dapat saya bahas. Jika kalian ingin saya lanjutkan pembahasan tentang present progressive tense ini, bisa kalian tulis di bawah kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Saya harap video ini dapat membantu Anda dalam belajar bahasa Inggris, khususnya grammar bahasa Inggris untuk pemula. Alright, thank you so much for watching this video. Grammar is easy, right? Alright, I hope to see you guys in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!